Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwulani dari kelas 4B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain produk. Yang pertama ada pengertian produk. Di sini saya mengambil dari dua para ahli. Yang pertama yaitu menurut Stanto. Menurut Stanto, produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek, ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Yang kedua, menurut Tejiptono, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli. Yang selanjutnya ada atribut produk. Atribut produk terbagi menjadi 3, yang pertama yaitu merek, yang kedua kemasan, dan yang ketiga label. Merek menurut Kotler adalah suatu nama, istilah, atau lambang dengan warna yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensi terhadap produk pesaing. Yang kedua kemasan. Menurut Kotler, kemasan adalah suatu proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk. Yang ketiga adalah label. Menurut Kotler, label adalah suatu tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan dan dengan kemasan. Yang selanjutnya ada siklus hidup produk. Perencanaan atau pengembangan produk dibutuhkan produsen dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Hal ini berkaitan erat pula dengan siklus hidup produk tersebut. Jadi, perancangan yang baik akan menghasilkan produk unggulan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Perencanaan produk harus memikirkan pada 3 tingkat. Yang pertama yaitu tingkat paling dasar, ada produk inti. Ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli. Yang kedua yaitu tingkat produk aktual. Perencanaan produk harus menyusun produk aktual di sekitar produk. Produk ini mempunyai 5 karakteristik. Yang pertama yaitu tingkat mutu, yang kedua sifat, yang ketiga desain, yang keempat merek, dan yang kelima kemasan. Yang ketiga tingkat produk tambahan. Jadi perencanaan produk harus menyusun produk tambahan di sekitar produk inti dan produk aktual dengan menawarkan tambahan servis dan manfaat bagi konsumen. Yang selanjutnya ada klasifikasi produk. Klasifikasi produk terbagi menjadi 2, yang pertama yaitu produk konsumen dan yang kedua produk shopping. Produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir atau konsumen pribadi. Di sini juga ada pengertian produk sehari-hari. Produk sehari-hari adalah produk dan jasa konsumen yang pembeliannya sering dan hanya sedikit membanding-bandingkan. Produk sehari-hari dibagi menjadi 3, yang pertama yaitu produk kebutuhan pokok, yang kedua produk impuls, dan produk keadaan darurat. Yang kedua yaitu produk shopping. Produk shopping adalah produk konsumen yang lebih jarang dibeli, sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian, mutu, harga, dan gayanya. Saat membeli produk shopping, konsumen akan lebih banyak membanding-bandingkan. Jadi, produk shopping ini merupakan kebalikan dari produk konsumen. Produk shopping terbagi menjadi 2, yang pertama yaitu produk shopping homogen dan yang kedua produk shopping heterogen. Yang selanjutnya yaitu strategi pengenalan produk baru. Yang pertama, menarik pasar. Produk baru ditentukan oleh pasar dengan sedikit perhatian terhadap keberadaan teknologi dan proses pasar. Yang kedua yaitu mendorong teknologi. Jadi produk baru diperoleh dari teknologi produksi dengan sedikit perhatian terhadap pasar. Yang ketiga yaitu antar fungsional. Jadi, dalam pandangan ini, pengenalan produk adalah bersifat antar-fungsional dan membutuhkan kerjasama di antara pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Yang selanjutnya yaitu desain merek. Menurut Kotler 2004, merek atau brand sebagai nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasinya
ditujukan agar dapat mengenali barang atau jasa dari satu atau sekelompok penjual dan membedakannya dari produk dan jasa para pesaing. Yang selanjutnya ada merek, dapat menyampaikan 4 arti. Yang pertama yaitu atribut. Merek pertama-tama akan mengingatkan orang pada atribut produk tertentu. Yang kedua yaitu manfaat. Pelanggan tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Oleh karena itu, atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Yang ketiga, nilai. Di sini merek juga mencerminkan sesuatu mengenai nilai-nilai pembeli. Yang keempat, kepribadian. Jadi di sini merek juga menggambarkan kepribadian. Yang selanjutnya yaitu ada kemasan dan pengemasan. Jadi mengemas termasuk aktivitas merancang dan membuat wadah atau membungkus untuk suatu produk. Kemasan biasa mencakup wadah utama dari produk. Kemudian di sini ada 3 alasan mengapa kemasan diperlukan. Yang pertama yaitu kemasan memenuhi sasaran, yang kedua kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan, dan yang ketiga manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan perolehan laba. Yang selanjutnya ada pembuatan label. Di sini ada 4 fungsi label. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan produk atau merek. Yang kedua menguraikan beberapa hal mengenai produk. Yang ketiga mempromosikan produk dengan gambar menarik. Dan yang keempat mengklasifikasikan produk. Yang terakhir ada pelayanan. Setiap perusahaan harus memberikan pelayanan yang terbaik, karena pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam persaingan, yaitu sering terletak pada penambahan pelayanan yang menambah nilai dan meningkatkan kualitasnya. Hal ini juga didukung oleh survei dari US News and World Report bahwa pelanggan pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain 69% disebabkan oleh karena tidak dilayani oleh karyawan dengan baik, 12% produk yang tidak sesuai, dan 10% harga serta lokasi, yaitu sebesar 9%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.